Honda adalah produsen mobil di Indonesia yang bisa dibilang hampir tidak pernah gagal membuat produk. Karena biasanya mobil-mobil buatan Honda akan selalu laris. Kenapa? Ya karena brand image Honda di Indonesia sudah sangat kuat. Selain itu, Honda selalu memberikan desain yang sangat menarik. Hampir tidak ada mobil Honda yang desainnya kurang menarik. Jadinya ya, dengan desain yang menarik walaupun spesifikasinya terkadang biasa aja, mobil Honda masih laku-laku aja. Tapi sayangnya terkadang, dengan hanya menjual desain, angka penjualan mobil Honda terkadang tidak akan selalu baik. Yang mana pada akhirnya orang-orang seperti menyadari kekurangan mobil tersebut sehingga mobil tersebut akhirnya menjadi kurang laku atau tidak diminati lagi di Indonesia. Salah satu mobil Honda yang harus merasakan hal ini tentu aja Mobilio. Mobilio dari mobil yang cukup laris sampai menjadi mobil yang tidak laku. Pertanyaannya, kenapa Mobilio saat ini tidak laku? Jadi, Honda memperkenalkan Honda Mobilio pada tahun 2013 dan ya, mobil ini versi 7-seater dari mobil LCGC mereka yaitu Honda Brio. Yang mana bagian depannya ya sama persis dengan Brio dan interiornya pun ya juga mirip-mirip. Bahkan untuk joknya juga mirip, yang mana model joknya model pocong. Takut. Tapi walaupun begitu, mobil ini cukup disambut dengan baik. Yang mana penjualan mobil ini ketika diluncurkan melebihi ekspektasi APM. Ya, Mobilio terjual sebanyak 122.220 unit hanya dalam waktu 2 tahun. Jadi ya, mobil ini benar-benar laris di pasaran saat itu. Kenapa Mobilio bisa laris ketika diluncurkan? Tentu aja, Mobilio adalah salah satu mobil asli buatan Indonesia, mulai dari model sampai produksinya. Dengan hal tersebut, tentu aja Indonesia menjadi negara pertama yang merilis Mobilio. Jadi ya nggak heran kalau Mobilio sempat menjadi primadona di Indonesia. Namun, 2 tahun penjualan Mobilio ini seperti menandai puncaknya produksi mobil ini, karena setiap tahunnya mobil ini terus mengalami penurunan penjualan. Walaupun Honda melakukan facelift di mobil ini di tahun 2016, tapi penjualan mobil ini tidak terangkat kembali. Untuk membuktikan kalau mobil ini benar-benar kurang laku saat ini, kita bisa lihat datanya dulu. Kita mulai dari tahun 2018 saja. Pada tahun 2018, penjualan dari pabrik ke dealer ada sebesar 24.373 unit. Kemudian pada tahun 2019, penjualan ini turun drastis, hanya menjadi 13.218 unit. Lalu pada tahun 2020, penjualannya ini semakin turun yang mana hanya bisa menjadi 5.668 unit aja. Dan pada tahun 2021 hanya sebesar 5.199 unit. Yang pada akhirnya saat ini Honda hanya menjual Mobilio di satu versi aja. Dan cuman YTTA aja atau yang tahu-tahu aja untuk bisa membeli mobil ini. Karena oleh Honda, Mobilio sudah tidak dipasarkan secara masif lagi untuk mobil ini. Ya, nasib Mobilio benar-benar di ujung tanduk. Kalau udah habis stok, tentu aja tidak akan diproduksi lagi. Yang berarti hidup Mobilio sudah habis di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Honda Mobilio menjadi mobil yang tidak laku pada akhirnya? Jika kita melihat desainnya, Mobilio memang cukup menarik, tapi tidak semenarik itu. Karena Mobilio ini berbagi platform dengan mobil Brio. Dan Brio saat itu masuk dalam kategori LCGC, yang berarti juga kenyamanan Mobilio dipertanyakan. Dan ya, untuk generasi awal mobil ini, build quality-nya kurang bagus. Mirip seperti LCGC, semua terasa tipis. Selain build quality yang kurang bagus, mobil ini karena berbasis LCGC Brio, jadinya ya mobil ini kayak mobil canggung. Kenapa canggung? Ya karena LMPV adalah kelas mobil yang terkenal nyaman, tapi tidak untuk Mobilio. Rasa berkendara seperti bawa hatchback, body roll-nya ya kurang enak, kenyamanan suspensi nggak usah ditanya, nggak enak. Tenaga ya juga ya pas-pasan. Apalagi yang udah di facelift dengan CVT-nya, semakin kendor tenaganya. Dengan adanya hal-hal ini, orang-orang jadi bingung dengan mobil ini. Mobil ini masuk dalam kategori mobil apa? Mau dimasukin kategori LCGC, tapi mobil ini masih lebih baik daripada mobil LCGC, katakanlah Kalsik. Tapi kalau mau dimasukin LMPV, mobil ini tidak sebaik LMPV pada umumnya. Ya, jauh dari kata nyaman. Jadi ini mobil benar-benar mobil yang bingung. Kemudian kalau mau ngomongin desainnya lagi, Mobilio sepertinya agak blunder ngambil desain dari LCGC. Jika kalian lihat dari depan, mobil ini memang tidak ada bedanya dengan Brio. Mau dari versi sebelum facelift sampai facelift, mobil ini benar-benar tidak ada bedanya di bagian depan. Apalagi kalau kita mau ngomongin versi awal, semuanya ya terasa mirip. Head unitnya mirip, jok pocongnya mirip, dan yang pasti AC-nya juga mirip. Ya, AC-nya kurang dingin. Dengan adanya hal-hal yang mirip dengan mobil LCGC Honda yaitu Brio, orang-orang akhirnya malas membeli Mobilio.
Apalagi ketika facelift, Brio juga ngikutin facelift sama seperti Mobilio. Jadinya ya kesan aura murah mobil ini tidak bisa lepas. Apalagi hal ini diperparah dengan Mobilio digunakan oleh salah satu armada taksi, yang pada akhirnya sekali lagi ini menghancurkan brand image mobil ini. Dengan adanya hal-hal tersebut, akhirnya orang yang memiliki gengsi tinggi untuk membeli suatu mobil, Mobilio tentu aja tidak akan dilirik lagi. Selain itu, jika dilihat dari line up mobil Honda, Honda juga menyediakan mobil LMPV lainnya dengan harga yang tidak jauh berbeda, misalnya Honda BR-V. Jika dibandingkan dengan Mobilio, Honda BR-V jauh lebih premium dari segi desain, interior, dan lainnya. BR-V jauh dari kata mobil LCGC. Ditambah lagi harganya juga nggak terpaut jauh sebenarnya. Kurang lebih selisihnya cuma di 50 jutaan aja untuk harga barunya. Dengan sifat mendang-mending yang kuat, ya mending ngambil BR-V. Dan hal itu ya nggak salah. Selain hal tersebut, Honda Mobilio juga mengalami kenaikan harga yang signifikan jika dibandingkan di awal kemunculannya. Menariknya, harganya semakin mahal, kualitas materialnya ia masih sama aja. Ya, pas-pasan. Mobil dengan harga segitu dengan kualitas yang pas-pasan ia ngapain dibeli? Iya kan? Kasarnya, Mobilio mati oleh saudaranya sendiri, yaitu Honda BR-V. Jadi ya ada perang internal antara mobil-mobil Honda, yang pada akhirnya Mobilio tidak lagi diminati oleh kebanyakan orang. Pertanyaan lainnya, apakah Mobilio adalah mobil yang buruk? Jika dilihat dari keseluruhan dan harga mobil ini, tentu aja mobil ini ya sebenarnya ya cukup buruk, apalagi untuk versi CVT-nya. CVT-nya rawan rontok, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Selain itu, untuk LMPV, mobil ini ya jauh dari kata nyaman. Cerita pengalaman sedikit. Dulu sekitar tahun 2015, saya ingin membeli mobil LMPV. Pilihan yang masuk di budget ada dua mobil, yaitu Livina L11 atau Mobilio. Saya pertama naksir dengan Mobilio, karena mobil ini double blower yang berarti seharusnya mobil ini dingin. Kemudian jika dilihat dari interiornya, ya cukup-cukup aja sih. Namun ketika test drive, mobil ini cukup berantakan rasa berkendaranya. Shocknya keras tapi lembek, body rollnya sangat berasa, dan rasa berkendaranya emang benar-benar kayak LCGC tapi bukan LCGC. Dengan adanya hal-hal tersebut, akhirnya saya mencoba test drive Nissan L11. Nissan Livina L11 emang sih lebih lemot tarikan awalnya dari Mobilio. Selain itu, AC-nya juga aneh. Mobil panjang tapi single blower, yang berarti AC paling depannya dingin banget, tengahnya ngepas, belakangnya gerah. Tapi di luar dari kekurangan yang ada, Nissan Livina L11 sebenarnya jauh lebih baik dari Mobilio. Dari segi kenyamanan berkendara, bantingan mobil yang pas, dan body roll yang enak. Jadinya, ya saya akhirnya memutuskan ngambil Nissan Livina L11 daripada Mobilio. Menariknya, bukan saya aja yang merasakan hal tersebut, karena banyak yang memilih mobil lain daripada membeli Mobilio. Tapi menariknya di sini adalah, harga bekas Mobilio cukup stabil. Kenapa bisa stabil? Tentu aja karena ini Honda. Dan yang kedua, karena mobil ini sebenarnya banyak peminatnya di pasar mobil bekas. Kenapa bisa banyak peminatnya? Tentu aja pilihan LMPV di kisaran harga 100 jutaan cukup terbatas. Apalagi jika ingin dibandingkan Kalsik, tentu aja Mobilio jauh lebih baik. Jadinya ya mending beli Mobilio. Tapi kalau kalian punya budget lebih dan kalian ingin membeli mobil Honda, ya lebih baik Honda BR-V. Itu jauh lebih baik. Namun yang bikin bingung, kenapa Mobilio ngambil base-nya ke Brio? Kenapa tidak ke Honda Jazz aja? Ini seperti R3 yang mengambil basis ke Swift. R3 dengan mengambil basis ke Swift terasa lebih premium. Mungkin aja jika Honda Mobilio mengambil ke Jazz, kesan premiumnya akan ada. Tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Mobilio citranya sudah cukup buruk di mata masyarakat. Gimana nih menurut kalian? Apakah Mobilio layak dibeli atau pilih mobil lain di rentang harga yang hampir sama? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.